Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih semangat ya Ibu-ibu ya. Bagaimana Iya dong, Bu. Gimana Semangat. kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, Ibu, hari ini saya akan memaparkan masalah capaian pembelajaran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi sebelumnya marilah kita bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelum kegiatan kita mulai tentang capaian pembelajaran, izinkan saya mau memperkenalkan diri. Nama saya, ini coba. Nah, nama saya Haryati, asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Instansi tempat saya bekerja adalah di TK Aisyah Balong Bendo. Itu mungkin yang perlu saya kenalkan. Kita lanjut ke materi saja ya Ibu-ibu ya. Bagaimana, masih semangat Ibu? Masih Masih. semangat. Alhamdulillah ya. Kita kembali ke materi. Hari ini yang saya sampaikan adalah masalah capaian pembelajaran. Apa sih itu capaian pembelajaran? Nah, di sini coba. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, atau bisa dikatakan suatu ungkapan tujuan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Sedangkan komponen apa saja yang ada pada capaian pembelajaran? Yang pertama ada rasional mata pelajaran. Tapi kalau di PAUD kita materinya kan bukan pelajaran ya, kegiatan. Misalkan ada sosial emosional, ada kognitif gitu. Yang kedua di sini ada tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Dan yang keempat, di sini ada capaian pembelajaran setiap fase. Selanjutnya, lanjut tujuan apa? Tujuan dari capaian pembelajaran di PAUD itu, tujuannya di sini adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia anak pada semua aspek perkembangan anak. Apa saja aspeknya? Di sini ada nilai agama, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif itu. Agar anak setiap mengikuti jenjang selanjutnya. Apa saja yang ada di nilai agama? Di sini ada anak itu misalkan dibiasakan untuk berdoa, paham dengan kegiatan-kegiatan agama, terus kita toleransi terhadap sesama agama, lain agama. Fisik motorik apa saja yang ada di situ? Di sini ada motorik kasar, ada motorik halus, di situ. Sekarang ada bahasa. Bahasa itu ada ungkap bahasa, ada terima bahasa. Sedangkan apa saja yang ada di kognitif? Seperti kita ketahui, di situ ada kita pengenalan bentuk, pengenalan warna, ada pengenalan angka, itu juga ada pada kognitif. Selanjutnya, ruang lingkup, karakteristik dulu. Karakteristik pembelajaran di PAUD. Pembelajaran di PAUD itu mempunyai karakteristik memandang setiap anak itu unik. Karena anak itu, masing-masing anak itu berbeda-beda daya tangkapnya, perkembangannya itu berbeda-beda. Ada yang anak itu perkembangannya cepat, ada yang lemah, bukannya lambat tapi agak lemah. Terus di sini pembelajaran di PAUD perlu memperhatikan karakteristik spesifiknya. Yang pertama, mendukung terbentuknya kesejahteraan anak. Yang kedua, menghargai dan menghormati anak. Loh, bagaimana sih kok anak itu dihormati? Nah, kita itu menempatkan anak itu pada tempatnya. Bukannya mereka harus mengikuti aturan kita, tapi kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh anak.
Itu maksudnya menghormati dan menghargai anak. Mendorong rasa ingin tahu anak. Maksudnya seperti apa? Jadi anak-anak itu sifat anak itu pasti rasa ingin tahunya tinggi. Misalkan kita punya sesuatu, kalau kita mengajar itu ada hal yang kecil aja gitu ditanyakan. Itu terbuat dari apa ya Bu ya? Itu gambar apa ya? Meskipun gambarnya itu enggak jelas atau bagus atau gimana, dia pasti menanyakan hal-hal yang aneh. Misalkan kita ajak ke luar sekolah atau ke kebun sekolah, dia pasti menanyakan hal-hal yang sekiranya di luar nalar mereka. Tapi kita juga harus bisa menjawab sesuai dengan porsi anak-anak. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan usia anak, tahap perkembangan, minat, dan kebutuhan anak. Di sini misalkan anak itu ingin sesuatu yang berbeda. Misalkan ada kegiatan tema tanaman. Semua anak kan nggak suka juga, nggak mesti suka di tema tanaman itu. Pengennya, Bu saya boleh enggak waktu diajak ke kebun itu lihat kupu-kupu misalkan. Saya bisa enggak ambil kupu-kupu itu? Boleh enggak? Kita enggak boleh melarang kalau memangnya dia suka dengan hal-hal yang baru. Karena dia juga pengen mengambil kupu-kupu itu, jadi kita nggak boleh melarang. Meskipun kita berbicara tentang tanaman yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya melibatkan keluarga sebagai mitra. Apa maksudnya di sini? Seperti keadaan selama ini. Sekarang ini apalagi ya dalam masa pandemi COVID, ini pembelajaran ini kan lewat daring. Jadi tidak ada tatap muka sama sekali. Jadi ini peran serta orang tua itu sangat penting sekali. Jadi beliau itu sudah menggantikan tugas kita sebagai guru. Mereka adalah ibaratnya sudah kembali ke basic lagi, madrasah pertama anak itu orang tua. Jadi peran serta sekarang ini orang tua lebih dominan daripada guru. Jadi kadang-kadang juga kasihan juga, tapi memang ini sudah tuntutan negara ya, memang aturan seperti itu, pembelajaran harus tetap daring. Yang selanjutnya adalah manfaat lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Mas Fatah, gimana ini contohnya? Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misalkan memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan itu apa yang ada di sekolah kita. Misalkan kita punya kebun sekolah, kita punya kolam sekolah walaupun itu kecil, itu kan di sana kan kita kita tanami benih lele, benih ikan-ikan yang kecil gitu ya. Kalau misalkan kebun sekolah ada apa saja? Oh, di kebun itu ada pohon mangga. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan kegiatan itu pakai pohon mangga itu dibuat pembelajaran untuk anak-anak. Misalkan kita menghitung, kita ambil daun-daun yang ada, kita pakai untuk keterampilan kreativitas membuat topi, atau kita membuat baju, rompi aja. Itu anak-anak biasanya bisa. Kalau untuk kelas B itu biasanya kita praktek membuat topi. Itu pakai tusuk gigi itu kita sematkan, kita bentuk seperti topi, kayak topi pangeran, topi raja gitu. Kalau yang perempuan, kita biasanya kita pakai jubah, jadi hanya sebagai penutup dada sini aja. Itu kalau memanfaatkan lingkungan, atau kita pakai misalkan kita di situ ada kebun sayur. Oh, kita masak sayur, hari ini kita pakai bakso sayur. Jadi apa yang ada di kebun kita itu kita pakai yang ada. Ada sawi, ada apa biasanya di sekolah itu yang muda-muda tumbuh itu kan ada sawi, ada kangkung, itu cambang, anak-anak praktek-praktek membuat cambah itu. Kalau misalkan contohnya teknologi sebagai sumber belajar apa? Di sini biasanya, ya enggak biasanya, mayoritas di sekolah-sekolah itu kan ada perangkat IT ya, walaupun tidak banyak itu ya, pasti satu gitu ada. Nah itu kita manfaatkan untuk anak-anak. Jadi kegiatan misalkan untuk mewarnai, enggak harus kita pakai paper pensil, atau kita juga bisa mengajak mereka di luar tadi, memanfaatkan lingkungan, menggambar di luar pakai daun. Tapi kalau dipakai teknologi ini kita bisa menggambar lewat komputer itu. Kita pakai laptop itu ya. Kalau di tempat saya ini laptop masih sedikit, kita yang ada itu masih perangkat yang lama. Kita pakai komputer. Jadi anak-anak itu
Meskipun nggak banyak, kita bergiliran, kita menulis huruf di komputer, kita mewarnai, kita juga menggambar di situ. Itu kalau kita masalah karakteristik pembelajaran di PAUD. Selanjutnya di sini adalah lingkup capaian pembelajaran. Ini kita minjak ke masalah sekarang ini yang lagi booming ini pelajar Pancasila sekolah penggerak. Di sini sudah dari capaian pembelajaran ini diikat jadi tiga komponen yang baku. Maksudnya di sini ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, dan tiganya ada dasar literasi dan sains. Maksudnya seperti apa di sini? Kalau nilai agama dan budi pekerti itu mencakup di sini ada kemampuan agama dan akhlak. Contohnya seperti apa? Nah, implementasinya kita itu kegiatan praktek. Kalau di tempat kita kan sekolah muslim ya, praktek sholat, membaca doa apa saja yang sekitar anak, misalkan yang umum aja, misalkan doa untuk orang tua, doa untuk makan, sebelum makan, dan lain-lain. Sekarang yang kedua, jati diri. Apa saja sih maksudnya yang mana? Pengenalan jati diri anak itu di sini kalau di pelajar Pancasila itu pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan berlandaskan Pancasila. Yang ketiga itu dasar literasi dan sains. Itu mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan komunikasi, juga kemampuan dasar berpikir STEAM. Apa itu maksudnya? Yaitu membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah. Jadi meskipun masih PAUD, masih kecil, anak-anak itu diajak untuk memecahkan masalah. Masalah seperti apa? Ya masalah kegiatan yang sehari-hari yang kita lakukan. Bukan maksudnya masalah untuk orang dewasa. Enggak, misalkan memecahkan masalah kita berkreasi, membuat jembatan, coba kita membuat kipas dari kertas, membuat gunung dari pasir dan membentuknya dan lain-lain itu. Jadi masalah sainsnya seperti itu. Sekarang ada prinsip penyusunan capaian pembelajaran. Di sini ada dua, yang terukur dan spesifik. Yang keduanya adalah fleksibel sesuai proses dan tahapan anak. Maksudnya tahapan anak sesuaikan dengan usia anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang masih menggelitik di ibu-ibu yang bisa saya bantu pecahkan mungkin, atau sudah paham semua, barangkali ada. Ya, saya Bu. Iya, Bu Mila. Iya. Ya. Tadi Ibu menjelaskan tentang prinsip penyusunan capaian pembelajaran. Iya. Di situ Ibu menjelaskan prinsip penyusunan capaian itu terukur dan spesifik. Iya. Apa maksudnya itu Ibu? Tadi kurang jelas. Oh iya. Terima kasih. Iya. Prinsip capaian pembelajaran yang terukur itu ya Bu ya, maksudnya ya. Iya. Di sini maksudnya seperti ini Ibu. Jadi maksudnya capaian pembelajaran itu harus dapat diukur dan spesifik berdasar hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk deskripsikan kemampuan siswa. Jadi kegiatan anak-anak itu terukur dan ternilai, dalam arti bukan hanya sampai lalu aja. Oh, anak ini kegiatannya seperti ini, hanya sampai lalu aja. Jadi tetap kita terukur dan nilainya seperti apa, anak itu hebat atau seperti apa. Nah, dalam capaian yang terukur tadi itu dalam proses penerapannya terukur dan spesifik itu ada beberapa aspek Ibu. Di sini ada pemahaman dan pengetahuannya, yang kedua praktis penilaiannya, dan yang ketiga ada keterampilan generik anak. Seperti itu Ibu Mila. Mungkin barangkali Bu Risma ada tambahan? Ada tambahan yang ditanyakan sama Bu Mila barangkali?
Udah Bu, cuman saya asik aja yang tadi penjelasannya dari Ibu kalau nilai fisik motorik, kognitif itu sekarang udah dirubah ya menjadi nilai agama, jati diri sama literasi Iya, dan STEM. iya. Itu sudah ditentukan dari pemerintah ya Bu Yati? Sudah. Tapi ini masih dalam proses pembelajaran, Bu ya. Karena ini kan kegiatan semacam itu kan tidak bisa dibalik blek gitu nggih. Jadi kita sambil jalan, sambil mengikuti apa ya? Kita ikuti alurnya. Kita masih berjalan ke sini bagaimana kegiatan pembelajaran itu sampai ke kegiatan pembelajar yang seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri, yaitu ke pelajar Pancasila sesuai dengan apa ini yang kita rumuskan ke sekolah penggerak ini. Ya mudah-mudahan di tahun ini kegiatan semacam itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Ibu Risma sama Ibu Mila. Iya, Bagaimana? amin. Amin. Makasih Bu Yati. Iya, terima kasih. Semoga apa yang dicanangkan Makasih, oleh Bu. pemerintah itu nanti terlaksana di lembaga Ibu ya, yang di Vapaksana sama yang Amin. Madura. Semoga semuanya akan lancar dan kegiatan apa yang Amin. diciptakan oleh Pak Menteri dan pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, terima kasih kurang lebihnya materi itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan apapun itu kesalahan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa WA Japri-Japrian ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.